Wayo lur, balik lagi dengan Agra lur di Banyonyel. Lur, hari ini kita rencananya mau jalan ya, mau jalan sama Hafiz berdua. Kita mau ke tempat seseorang. Seseorang ini pengusaha muda Palembang lur. Nah, bagaimana nanti profil pengusaha mudanya, bagaimana bentuk usahanya, ikutin kita terus ya. Lur, kita udah sampai nih lur. Lokasinya di Gerobak Kopi Huzik lur. Nah, ini ada di dalam gang. Tadi bisa dilihat kita perjalanan kita masuk ke daerah ini ya. Nah, untuk gali lebih dalam bagaimana keadaannya, profil pengusaha mudanya, nanti kita ulik lagi lur. Iya lur, nih Kak Angga lur, kita udah nyampe sini tadi. Kak Angga, apa kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini lur, bisa dilihat lur, Kak Angga ini pengusaha kopi lur, bisa lihat nih. Kopi manual. Kopi manual, Manual. udah manual. Kak, kalau kopi di sini apa Kak yang paling terkenal atau jadi ikonik dari Gerobak Kopi Huzik? Nah, kalau di sini ini kopi kami yang kami pakai untuk yang khasnya Huzik itu namanya Cafe Bonbon. Kopi Bonbon. Cafe Bonbon itu Bonbon. Apa tuh? Apa tuh? itu kopinya kita dari biji kopi Arabica. Kita bikin jadi double shot espresso, base espresso jadinya. Tapi dengan biar rasanya lebih cantik, lebih asik diminum, kita tambah dengan susu kental manis sesuai takaran. Keras ya kopinya? Dibilang strong, sedikit strong, tapi asik. Wah, asik ya? Asik rasanya. Boleh lah Kak? Boleh ya? Aku pesan satu itu Kak ya? Oke, siap. Ntar kalau habis ini, habis kita buat kopi, kita ngomong-ngobrol Kak ya? Boleh, kita Oke, akan ngobrol lagi. sip. Sip. Kita pakai yang lebih ringan, semendok. Meja itu dapat. Lur, nih Kak Angga nih lur. Tadi kita udah dibuatin kopi apa namanya Kak? Cafe Bonbon. Cafe Bonbon. Bonbon. Nih, aku baru dengar Kak kamu kopi ini Kak. Baru dengar ya? Baru dengar. Ini kopi apa nih Kak? Racikan mana? Apa cak mana? Kalau dari sejarahnya sih yang saya baca itu dari negara Valencia. Valencia. Ya, negara Valencia membuat seduhan ini di negara itu. Tetapi ketika dilihat dari resepnya, racikannya sama dengan yang saya buat. Sama dengan saya buat. Sebelumnya saya bukan mencontoh mereka, tapi saya buat dulu Ini racikan. Kak Angga belajar kopi di Venezuela. Saya belajar kopi hanya di Indonesia, Hah? tapi saya belajar kopinya di Jambi. Di Jambi. Di Jambi, bukan di Palembang. Lah, ini Kakak lahir di sini, di Lahir Palembang. Di Palembang. Besar di Palembang. Besar di Palembang. Bisa sampai belajar kopi di sana gimana Kak? Di Jambi itu karena kebetulan istri orang Jambi. Oh, istri Ya, orang jadi Jambi. kita lagi liburan ke sana. Dan saat itu di
Palembang lagi nyari-nyari guru kopi Oh. yang mau ngajarin kopi siapa, tapi nggak dapet. Oh. Nggak dapat, sudah dibilang bingung, frustasi juga ya, stres mau gimana nih nyari guru kopi tapi nggak dapat Palembang. Jadi Ya. coba kita jalan sana, jalan keluar kota deh, pulang kampung, siapa tahu dapat Guru. Akhirnya Jalan dapat di sana. sana. Ya mungkin jodohnya gurunya ketemu di sana, ya mereka mau ngajarin kita. Oh. Tapi yang diajarin bukan kayak orang-orang yang kita bermain di latte atau macam. Dia melihat konsep saya seperti apa sebelumnya. Kalau dia bertanya konsep awal mau jualan itu gimana Pak? Coffee shop kah atau pada biasa? Oh, ditanya dulu sama Iya. gurunya ya, mau belajar gimana. Iya, ditanya dulu. Jadi ketika kita bilang konsepnya gerobakan, Gerobakan. iya, Makanya namanya gerobak kopi gerobak Uzik. Uzik. Benar. Iya, jadi dia bilang kalau gerobakan semuanya manual. Iya. Susah kalau kita mau pakai mesin semua kecuali grinder. Tapi memang dari dulu memang hobi ngopi atau gimana sehingga bisa kakak terinspirasi nih. Aku mau usaha kopi atau gimana? Hobi ngopi pasti. Hmm. Hobi ngopi pasti. Baik kopi rumahan ataupun kedai kopi juga saya pernah coba juga. Nah dulu sebenarnya ada, kalau dari dokter nggak boleh ngopi. Wah, kenapa? Ya karena ada sakit dalam biasa lah. Lambung. ya. Sama kayak aku lu. Kalau dituliskan akan akut kata dokter. Tapi ternyata ketika saya minum Arabica nggak ada masalah. Sama perut. Arabica. Iya, kopi jenis Arabica. Kopi kan Kopi banyak ya, ada berapa jenis kan? Baik Arabica, Robusta, dan Liberica. Nah, jadi ketika saya minum Arabica, nggak ada rasa apapun dalam perut dan tidak ada rasanya asam lambung segala macam. Kalem lah istilahnya perut saya. Oke, dari sana kalau inspirasi buat kopi itu karena banyak orang-orang ngopinya di sini ini jauh mau keluar dari daerah ini. Jadi saya pikir saya membuka kopi itu tujuannya pertama mengedukasi bahwasannya bukan mengedukasi aja, tapi bahwasannya memberitahu bahwa kopi yang nikmat itu nggak harus mahal. Benar. Ya, kopi yang nikmat. Karena kalau yang kita lihat kan, kalau orang mau kopi, mesti ke mall, ya, brand-brand yang terkenal itu gitu. Nah, jadi saya bilang kopi nggak harus mahal. Boleh, silakan kalian datang ke gerobak kopi ini, lihat kopi-kopi yang ada sama saya di gerobak ini. Kita kemarin full Arabica, Robustanya belum ada awal-awal. Arabica dulu. Ya, Arabica dulu karena saya merasa saya lebih nyaman di Arabica untuk saya sendiri ya. Jadi saya mengulik Arabica dulu. Oh gitu. Jadi seduhan-seduhan awal dari gerobak kopi Uzik semuanya pakai full Arabica. Full Arabica. Single origin, bukan blend ya. Single origin Arabica. Bedanya apa tuh, Kak? Blend itu campuran. Jadi misalnya ada beberapa kopi, ada misalnya 2 kopi dari misalnya Arabica bisa ya. Jadi kalau kopi itu bisa kita kategorikan ada Arabica, ada Robusta. Ya. Basicnya ya. Ada satu, bukan basic sih, namanya jenisnya. Oh, jenis kopinya. Ya, jadi ada tingkat ketinggian ya, Hmm. tingkat tanamnya. Oh, tinggian pohon tanam. Arabica di atas, terus baru Robusta. Bedanya itu di rasa atau enggak? Rasa, pasti rasa. Kalau Arabica lebih ke Arabica taste-nya lebih ke asam agak dan asam-asam. ada rasa-rasa bisa kalau kita tergantung dari roasting ya, dari masaknya itu ada rasa buah di dalamnya tampil segala macam. Cantik lah kalau Arabica. itu kalau benar lidah orang iya, ini ya. Kalau Robusta dia pahit, strong, ada rasa coklat di dalamnya. Oh, iya. Rasa coklat. Terus ada kalau lagi Liberica lagi itu Liberica, sebenarnya saya jarang juga ngopi Liberica, tapi saya pernah ngopi Liberica, ada juga rasa manisnya di Liberica itu. Oke. Saya coba. Nah, tadi udah dijelasin sekilas mengenai kopi Uzik ya. Gimana Kak Angga bisa sampai sekarang usaha kopinya, gimana dia belajar dan yang lain-lain. Nah, sekarang aku mau coba juga. Boleh, Mau cicip. silakan. Sebenarnya sih ini loh. Kalau aku bukan pengopi, jadi agak takut-takut nih, Pak. Tukang makan ya. Kita makan turun kopi. Kita coba dulu. Ini Monggo. kopi jenis apa nih ya? Kita pakai Arabica dari Semende. Berarti asem ya. Ya, asam-asam. Ditambah susu. Ya. Wah, Coba asem dulu. banget loh. Asem banget. Kok bisa gini Kak ya? Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, lemak nih ya lur. Seger Kak? Segar ya. Seger. Benar-benar seger. Ini tadi campurannya apa Kak?
campurannya hanya susu kental manis. Kental manis. Ya, hanya itu. Tapi dengan sesuai dengan apa? Nggak pakai gula, nggak tanpa pakai. gula. Jadi Karena kopi best espresso. Kita pakai alat press kita manual. Itu kalau aku dengar ada one shot, ada double shot, itu apa Ya, itu dari one shot itu dari takaran air untuk kopinya. Kalau one shot itu sekitar 30 ml air. Itu di dalam gelas kita hanya 30 ml air. Itu lebih gitu. strong jadinya. Sangat strong karena posisi kita pakai di 14 gram. Nah, kalau double shot dia akan lebih sedikit soft, tapi tetap strong, agak sedikit soft tapi. Berarti Gitu. aku salah nih. Kadar airnya. Lur, aku pikir selama ini kalau one shot lebih ringan, kalau double shot lebih berat karena 2 kali kesut. Nah. Aku pikir kesut itu nekan gini. Jadi kadar airnya di dalam itu kita kan pakai 14 gram nih. Nah, jadi ketika kita single shot kita pakai itu, kalau bahasa kita Palembang itu umak kopinya. Umak kopi. Sari kopinya semua tampil. Iya. Kalau single shot. Kalau double shot sudah mulai ada yang berkurang. Makanya dia akan lebih ringan. Kalau single shot akan kencang rasanya. Tapi asik, tetap asik. Iya benar-benar. Jadi kopi ini kalau mau dibilang asik itu bagian-bagian ada level-level roastingnya, gitu. Dan ini belum begitu strong karena kopi hasil roastingnya itu di posisi light. Ini aja belum Iya, strong, tapi strong. rasa itu benar-benar udah Ya, ini nggak? kita bermain rasa. Kalau kita bermain di roastingannya lebih gelap lagi, dia akan hanya tampil strong tapi ada rasa-rasa yang berkurang. Nah, kita sengaja mengambil kopinya itu yang roastingannya yang light. Jadi dia strong, masih strong tapi tidak begitu strong. Ada rasa lain di dalam itu. Ada rasa buah. Kalau sensor lidah kita sudah terbuka, karena ada rasa buah di dalam itu. Pokoknya cantik lah rasanya. Ini Itu. Lur, kebanyakan makan jajanan pinggir jalan. Kayak sensor udah hilang. Kak, lanjut Kak. Aku mau nanya, sebelum Kakak jualan buka usaha kopi Uzik, itu kerja apa sih Kak? Kerja swasta. Iya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nonton nanti tentang kopi Uzik ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman Kak. Kenapa bisa udah kerja kantoran terus mau jadi pengusaha kopi, itu kenapa Kak? Sebenarnya kalau dibilang itu simpel sih. Memang dari awal sudah berusaha untuk menjadi seorang pengusaha kecil. Yaitu saya mencoba untuk jualan online sambil bekerja ya. Jualan online, ya dulu masih fashion dulunya. Jual apa dulu Kak? Dulu saya jual kayak celana, sepatu, baju, tapi online. Online Ya, sembari kerja, sembari jualan. Tapi seiring sejalan dengan waktu bekerja, sudah nggak cocok lagi, nggak bisa waktu untuk jualan lagi. Tapi dari hati ini sudah pengen benar-benar dagang. Ya, dagang. Walaupun sudah bekerja dan ya di kantor itu sudah lama juga, ya saya lebih memilih untuk dagang karena menurut keajaran kita dagang itu lebih berkah. Penghasilan kita akan lebih berkah. Nah, jadi saya alhamdulillah saya berpikir ke sana, lebih berpikirnya ke sana. Walaupun memang kerja itu juga berkah dari Allah. Iya, Kerjaan di kantoran ini. Tapi saya memilih jalan yang lebih ya sesuai sunnah lah dari Rasulullah. Dagang. Ya, dagang. Jadi saya memilih untuk itu. Banyak suka dan dukanya ketika berdagang ini, tidak semudah seperti ya orang lihat, wah udah punya kedai kopi. Ini udah berapa tahun Kak hitungannya? Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun Dari 2017. Aku dengar juga Kakak sempat pindah dulu, pernah di luar. Iya, jadi kita sudah pertama memang kita buka di rumah ini. Iya, dulu ya, di perkenalan kopi di garasi rumah ini, tapi belum bentuk seperti kedai. Kita masih main pinggir di luar rumah. Gitu. Ya. Terus kita coba untuk memperkenalkan lagi Uzik itu keluar, bukan Uziknya tapi memperkenalkan kopinya. Kopi kita seduh ini dan biji kopi kita bawa, kita perkenalkan di luar, di daerah Indah Musiraya sih namanya. Masih pinggiran Ruko teras Ruko ya. Itu berjalan 1,5 tahun dan akhirnya kita pindah ke seberangnya. Ya, pindah lagi. Kedai, dapat sebuah kedai, tapi kita nggak lama, hanya 11 bulan di sana. Terus habis kontrak lah, istilahnya habis kontrak, memang sudah diperpanjang lagi ya, orang itu ya. Kita pulang ke rumah lagi. Nanti untuk nextnya insya Allah kita akan keluar lagi. Iya. Nah, telur nggak segampang yang kita pikirin Lur, jadi pengusaha. Nah, rencananya kalau ke depan ini mau pindah daerah mana? Di dekat sini atau jauh atau gimana? Enggak terlalu jauh lah, masih tetap daerah Perumnas. Sekarang kita besarnya dari di sini dan kita tetap menjaga
Huzik tetap ada di daerah Perumnas, Oh, ya, tetap daerah ini ya. radiusnya kurang lebih berapa kilometer dari sini aja gitu? Ya. Sekilo paling 2 kilo ya. Ya, sekitar itulah, pokoknya nggak jauh-jauh lah. Jadi pelanggan lama tetap bisa datang lagi ke Ya, Huzik. Huzik ya. Ya, kalau memang ada rencana sampai ke kota kan, tapi kita pikir kalau kita pergi ke kota, di sini Huziknya nggak ada, pelanggan lama kita nanti akan nyari-nyari kita susah juga. Benar. Ya, yang sudah biasa dekat kan, Oke. gitu. Nah, Lur, kita mau cerita dulu nih. Sebelumnya kita 2 hari yang lalu pernah mampir ke sini ya. Ya, Nah, kita mampir tuh malam, Lur. Malam itu memang anak-anak muda di daerah-daerah sini tuh pada ngumpul. Nah, mungkin nanti bisa kita liput malam. Kalau masih jam segini, masih siang gini, memang anak-anak muda kalian ya, belum bangun kayak. bangun. Belum bangun ya. Bangun. Oke. Nah, lanjut Kak. Boleh. Ini pertanyaan keempat nih. Keempat tuh berapa, Pis? Pada tahu. Lur, pertanyaan keempat, Lur. Nih pertanyaan keempat, Kak. Kalau sebenarnya ini jadi pertanyaan kita juga nih, Kak. 2 hari yang lalu kita datang ke sini, kan orang kita cuma modal WA kan? Ya, WA, Kak boleh main ke tempat Kak Angga nggak? Gitu Ya. ya. Dateng. Tapi waktu itu Kakak nggak Sherlock, kita juga nggak minta Sherlock kan? ya benar. Hmm. Cuman ini Lur, ajaibnya Lur. Kita nanya sama orang, Kak tahu kopi Kak Angga? Oh, kopi Kak Angga sebelah sana. Lewat gang kita lewat belakang kan. Ya. Akhirnya muncul. Memang di daerah sini memang kopi Kak Angga udah gerobak kopi Huzik memang udah terkenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kak, ini jadi satu pertanyaan besar kita juga nih. Kira-kira Kakak kan kalau kita mau jadi pengusaha ini kayak, ini serius nih pertanyaan nih. Kalau kita mau jadi pengusaha biasanya pertimbangan tempat, susah cari tempat, modal cari tempatnya mahal, mesti di ruko, mesti di mana gitu. Nah Kakak bisa berani atau ngambil keputusan, gua buka aja di sini. Nah itu gimana Kak cara menggunakan tekad, mungkin jadi inspirasi teman-teman juga. Ini mau buka di rumah atau yang ketika di luar juga? Di rumah dulu, seperti sekarang kan Kakak bisa Oke. ini tetap